kamu kok narasinya itu nyontek, itu Bible dikarang, ditulis tahun Ngarang. ditulis tahun berapa? Coba Lari lagi ke Bible. Duluan coba. mana? Oke, baik, santri. Mana? Duluan mana Quran? Bahas arti lain lagi. Sebentar, tenang. Ini kita selesaikan dulu pada satu kesimpulan. Saya kalau bahas sesuatu harus tuntas. Gini. Mana lebih dahulu Quran dan Bible? Nah kamu dari mana? Coba aku jawab aja. Aku dengar aja. Coba ayo. Angel. Tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Kalau keyakinan saya, enggak, yang saya tanya itu duluan mana Quran sama Bible? Duluan Quran, karena setelah Zabur, karena setelah Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Tidak ada kitab dari Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Lalu bagaimana Quran menyebut Injil, bagaimana Quran menyebut Taurat, kalau kitab itu tidak lebih dulu ada daripada Al-Quran? Duluan Injil, duluan Taurat daripada Al-Quran. Ya iya, yang baru saya baca itu kan Injil dan Taurat. Oh bukan, itu. Ya udah, mana Injil dan Taurat? Yang asli Injil dan Taurat itu, ya Allah, sudah tidak ada. Nah, mana? Tunjukkan. Ya sudah, mana Injil dan Taurat? Karena yang Injil dan Taurat yang asli itu kamu mesti dalilnya mana? Mana dalilnya? Di dalam. Benar dulu, aku itu kalau ngomong sama kamu tidak perlu dalil. Nanti kalau tidak perlu dalil. Dengarkan dulu. Gimana? Dengarkan dulu. Di dalam Zabur, Taurat, Injil itu di situ itu menerangkan bahwa nanti akhir zaman ada sosok seorang anak yang lahir dan ciri-cirinya begini-begini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di Bible selamat Anda dikerjain. Loh, Anda mengatakan di dalam Taurat, di dalam Injil ada nanti seorang yang ciri-cirinya seperti Muhammad. Kata siapa? Iya, betul. Kata siapa? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mana Taurat, Zabur, yang Injil yang bilang begitu? Makanya kamu cari yang asli. Nanti jadi saya cari yang asli? Nah, itu sama kayak Lia Eden. Kayak Lia Eden ngomong begini. Di dalam Al-Quran akan datang seorang nabi perempuan namanya Lia Aminuddin. Tetapi Quran yang asli sudah tidak ada dan sudah dipalsukan. Ya congornya Lia Udin yang ngomong begitu. Kalau Anda dengar orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhan itu. Setuju? Kalau menurut Roy Suryo tidak. Kalau menurut Roy Suryo tidak, sama Dr. Tifa. Dengar. Orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhannya. Setuju? Setuju. Kamu harus membuktikan. Anda menuduh bahwa tenang. Anda menuduh bahwasanya di dalam Taurat, di dalam Injil akan datang seorang nabi yang di punggungnya ada tompel. Mana Taurat yang Anda bilang itu mana? Yang di punggungnya, nah ya makanya kamu cari dulu kitab Taurat yang Injil, nanti saya baca yang asli. Anda yang menuduh kok saya membuktikan, ini aneh Anda ini. Sekarang itu yang Taurat sama Injil, yang Zabur yang asli. Sebentar, tenang. Gini. Saya tahu Anda anaknya Roy Suryo sesuai dengan kakak, betul? Ya, salah. Ya udah, coba buktikan. Apa? Mana kakak yang ada Roy Suryonya sebagai orang tuamu? Ya memang bukan orang tua saya. Ya Anda harus buktikan, cari kakaknya itu yang ada tulisan Roy Suryo sebagai bapakmu. Nah, kok mau nyari kakak? Nah, seperti itulah tuduhanmu terhadap saya. Masa kamu suruh cari saya Injil dan Taurat yang isinya Muhammad adalah nabi yang kagak ada? Gimana? Masa kamu suruh membuktikan sesuatu yang tidak ada? Begini. Dalam Islam itu, rukun iman itu mempercayai beberapa kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu tidak ada, kitab Bible itu tidak ada. Ya sudah, Taurat dan Injil.
Oke, di mana Taurat dan Betul. Injil yang mengatakan bahwa Nabi Taurat. Muhammad itu adalah nabi? Ada di Taurat. Aku nggak punya karena saya umat Mana Muslim. Tauratnya? Taurat Kamu dan cari Injilnya mana? tanya. Kok jadi saya nyari? Gimana sih? Nah, Bagaimana makanya, Anda menyuruh saya makanya mencari sesuatu yang Anda tuduhkan kepada saya? Harusnya Anda yang menunjukkan. Kamu kan Itu tadi sama sudah saja saya menyuruh Anda mencari kartu keluarga yang Roy Suryo adalah bapakmu. Ya kagak ada, orang memang kagak ada. Kalau Anda dengar, kalau Anda saya suruh dengar santri kapok, kalau Anda saya suruh mencari satu kartu keluarga di mana bapaknya adalah Roy Suryo, anaknya santri kapok, kagak bakal ketemu. Karena memang itu nggak ada. Gimana? Memang kalau Roy Suryo jadi bapakku yang dikatakan memang nggak ada. Tapi kalau di Zabur, Taurat, Injil, di situ diterangkan bahwa nanti akan lahir sosok seorang nabi dengan ciri-ciri begini-begini. Bahkan pendeta yang beriman itu banyak sekali. Kamu cari saja ke Yahudi sana yang asli tanya. Ini kata santri kapok begini. Orang Yahudi aja nggak ada yang percaya sama Muhammad kok, gimana? Kata siapa? Tidak ada satupun Yahudi yang percaya kepada Muhammad. Itu semuanya percaya. Cuman Edis TV saja yang nggak percaya. Jadi kamu mengatakan bahwa ciri-ciri Nabi gini. Tema lain. Kamu mengatakan ciri-ciri Nabi itu adalah yang ada tompel di punggungnya. Enggak, saya nggak bilang begitu. Oke, jadi ciri-ciri Nabi apa? Ciri-ciri Nabi adalah yang disebutkan di Taurat. Begini, dalam kitab yang saya baca begini, bahwa nanti ketika Nabi umur sekitar remaja 18 tahun, itu Nabi berdagang membawa dagangannya Dewi Khotijah. Ya. Halo? Begitu dia, halo. Begitu Nabi berdagang ke negara lain, keluar dari Mekah, itu Nabi karena dia lelah, dia istirahat di bawah pohon. Sekarang pohonnya masih ada, masih abadi. Dan di situ tak jauh daripada pohon beringin itu, kalau di Indonesia kayak pohon beringin. Kalau di Yordania benar. Kamu cek aja, Yordania ada pohon yang makin seperti gila beringin. Tak tertolong gitu. Nah, kok kamu bilang aku makin gila? Ini cerita dari apa namanya ini yang ada di Taurat begitu. Itu yang di Taurat. Ya di Taurat, ya Injil, ya Zabur. Baik. Kalau sebelum dengar, oke, tenang. Sebelum halusinasimu dengar santri dengar. Begini. Sebelum halusinasimu bertambah tinggi setinggi Monas, coba kau dengarkan ini. Dengarkan ya. Ini tanda kenabian Muhammad, perhatikan. Ya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Sebentar. Menurut tenang. Kalau kita baca Taurat, baca Injil, tanda kenabian itu adalah bernubuat dan bermukjizat. Kalau dia bernubuat, dia ngomong, besok terjadi gini, korban jiwa segini, gempa bumi begini, dan terjadi, itu bernubuat. Dan bermukjizat. Tenang. Belum selesai, tenang. Tanda kenabian menurut Injil dan Taurat adalah bernubuat dan bermukjizat. Tapi kata Muhammad, tanda kenabian berupa tompel di punggung dan berbulu. Makanya saya bilang, pantas nggak ada yang percaya orang Yahudi dan Kristen sama Muhammad. Gantian. Terlepas daripada tadi ceramah dari Ustadz Basalama, itu ada tompelnya begini. Kamu kan tadi kalau benar itu Nabi yang diutus harus ada nubuat, harus ada mukjizat. Nubuat adalah ini saya mengikuti omonganmu saja. Nubuat adalah prediksi Nabi itu akan sesuai. Kamu belum tahu prediksi Nabi itu selalu
selalu sesuai. Yang pertama, Nabi memprediksi bahwa cucunya Husain dan Hasan itu mati dalam keadaan tragis. Itu memang Nabi sudah bilang begitu. Bahkan di Fatimah, kitab mana? Di kitab mana? Makanya saya kalau tak tunjukin kitab, saya dari tadi Anda ngomong nggak ada kitab. Karena aku tidak aku ada di dalam Quran. Tenang. Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke, apakah menurut Al-Quran Muhammad punya anak? Apa? Menurut Al-Quran Muhammad punya anak nggak? Muhammad sama Quran ini ketika Quran diturunkan bagaimana Anda katakan Muhammad memprediksi cucunya sedangkan menurut Quran dia nggak punya anak? Begini. Tenang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun. Tenang. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat apa? Al-Ahzab ayat Al-Ahzab 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Sabar sayangku, tak buka dulu ya. Surat Al-Ahzab. Oke. Al-Ahzab 40. Ya tahu. Berat dia ini teman-teman. Oke, tak buka dulu, tenang aja. Kamu jangan ya. Sudah jelas-jelas itu Muhammad bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Masih Anda katakan Muhammad punya anak, punya cucu. Nabi Muhammad itu punya anak. Coba baca dulu surat itu. Bentar. Makanya untung Roma Irama sekarang sudah pinter. Dia sudah mempertanyakan keabsahan para Habib-Habib sebagai cucu Muhammad. Kalian mau aja dikerjain. Ayat berapa? Al-Ahzab 40. Ini netizen yang pendukungmu Kristen semua pada marah semua. Ayat 40 ya, Nis. Ayat 40 ya. Coba kamu baca. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sebentar. Nah, saya itu soalnya nggak suka pakai Google, tak buka aja. Nah, kamu sabar. Kalau kamu sabar, ya ditunggu. Biar ini kan ilmiah, kamu ngajaknya ilmiah. Itu netizen pendukungmu di ini. Sabar teman-teman, kita bersabar. Beri sabar dikit. Kalau susah nyari orang Islam yang waras ya teman-teman, sabar. Saya juga kalau cari orang Kristen yang agak gila, nggak ketemu. Baru ketemu tahun ini, 2025, yaitu Edis TV. Silakan. Tadi surat apa? Saya lupa. Buset dah. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya sebentar tak cari. Kamu kok yang sabar. Sabar itu disayang Allah. Ada nggak di Bible kayak gitu? 4:18. Sebentar, 4:18. Buka Quran aja setahun. Ketahuan sekali Anda buka Quran waktu Idul Fitri doang. Kamu kayak dukun. Kamu kayak dukun tebak. Iya, Anda buka Quran aja lama sekali. Surat Al-Ahzab di mana aja nggak tahu. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Ya, ayat 40 Ya, terus. Apa di situ dikatakan? Kamu baca, coba. Makana Muhammadun aba ahadi min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Coba, bener nggak? Betul. Terus coba baca. Makana Muhammadun aba ahadi min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, artinya? Artinya apa? Terus. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Terus? Melainkan dia adalah seorang nabi dan penutup seorang utusan dan penutup para nabi, betul? Betul, penutup para nabi. Oke, dikatakan di situ Muhammad bapak dari siapa? Tidak, Nabi Muhammad itu artinya begini, bapak daripada laki-laki itu maksudnya
Bukan dia tidak punya anak. Ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki pun di antara kalian. Artinya dia tidak mungkin punya anak. Begini, yang tidak punya anak itu Yesus. Itu kalian semua rijalakum itu para sahabat, bodoh. Nah, sekarang saya tanya, dia bapaknya siapa? Bapaknya Fatimah. Apa Qasim? Anaknya Nabi Qasim. Sudah dikatakan dia yang laki-laki. Dia bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Sudah jelas. Kalian itu yang dimaksud para sahabat. Para pengikutnya, pengikut Muhammad, umat Muslim. Muhammad itu bukan bapak dari kalian. Lalu bagaimana mungkin Habib A, Habib B, Habib C, Habib D. Muhammad itu adalah bapak kami. Kami adalah cucu Muhammad. Habis kalian dikerjain. Akhirnya kalian nyium sendal. Sendal Rasul. Turunan Nabi mengalir di dalam darah Nabi. Gimana? Makanya saya ini membantu supaya orang-orang Islam cerdas. Jangan sampai kalian mau dikibulin sama orang-orang ngaku cucu Nabi. Begini, itu sebenarnya yang bodoh itu kamu, Dis. Kamu baca artinya Quran rijalakum ini bukan kok anaknya Muhammad, tapi itu para sahabat. Lalu Nabi menikah sama Khadijah, punya anak yaitu Fatimatu Zahra yang dikawin sama sahabat Ali. Kalau anak yang laki-laki dari Muhammad itu semuanya mati. Karena nanti apa? Bertentangan dengan arti daripada walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Kalau anaknya Muhammad yang laki, Qasim, Abdullah kok tidak dicabut nyawanya, walaupun Nabi sedih, itu nanti akan tidak sesuai dengan sabda Allah. Maka anaknya Nabi mesti akan jadi Nabi. Begitu. Nah, saya tanya, Yesus ini nabinya kamu apa bukan? Soalnya setiap nabi itu mesti bapaknya nabi. Lari. Itu keterangannya begitu. Anda tidak tahu bagaimana ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang aku Habib mengatakan dalam setiap ceramahnya, kami ini turunan Nabi. Betul. Jadi turunan Nabi itu tidak akan disentuh api neraka. Belum tentu. Kamu jangan percaya. Kata Muhammad, barang siapa yang di dalam dirinya mengalir darahku tidak akan disentuh api neraka. Itu kata Muhammad. Iya. Betul nggak? Begini. Tenang dulu. Sekarang saya mau tanya. Betul tidak bahwa Muhammad mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad? Tidak betul. Kalau dia tetap dosa, tidak tobat, tidak. Bagaimana dengan ceramah? Bagaimana dengan ceramah Muhammad ketika ada seorang yang meminum darahnya? Ya, ini begini. Coba kamu tampilkan hadis itu yang meminum darahnya, minum kencingnya. Coba baik. Baik. Coba ya, nih. Anda percaya pasti dengan Habib ya? Anda percaya dengan ulama ya? Saya kalau ulama percaya ulama. Baik. Saya akan tampilkan. Tenang. Aduh, ini Anda ngomong terus ini santri. Sedetik saja. Begini. Kamu tadi kan bilang, kamu percaya nggak sama Habib? Saya jawaban begini. Kalau Habib itu akhlaknya baik dan ilmunya baik. Memang Muhammad nggak perlu akhlak. Muhammad itu yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau mencuri, mau berzina masuk surga. Oh, betul. Nah, ini saya terangkan lagi. Tenang, sebentar gantian saya dulu. Dengar. Silakan Dis. Lihat nih. Silakan Dis. Yang ngomong ini adalah seorang ulama besar. Namanya Abdul Somad. Perhatikan. Ya, perhatikan. Betul. Saya perhatikan kalau saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Ya, betul. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah.
ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Ku minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Stop. Ya, ini pernyataan Muhammad. Dengar, dari sini saya akan buktikan Muhammad itu seorang penipu. Perhatikan. Perhatikan. Muhammad berkata, orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad tidak akan disentuh api neraka. Tapi di lain pihak, apa kata Muhammad terhadap Fatimah? Apa kata Muhammad pada Fatimah? Ayo coba. Muhammad berkata, ketahuilah wahai Fatimah, aku tidak berkuasa untuk melepaskan kamu dari siksa api neraka. Di satu sisi Muhammad bilang, tidak mungkin yang di dalam darahnya mengalir Muhammad masuk neraka. Di satu sisi dia bilang sama Fatimah, yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad tidak berkuasa bahwa dia akan masuk neraka atau tidak. Kesimpulannya, Muhammad pastilah seorang tukang bohong. Udah ya. Silakan. Saya jawab ya. Yang pertama, kamu jangan begitu nih. Muhammad ini punya sifat sodik, yaitu tidak berbohong. Terus tentang masalah tadi, hadis yang dari Abdul Somad, memang saya sudah cross check. Ya, tentang masalah minum darahnya Nabi, terus kencingnya Nabi. Kalau keringat itu enggak diminum, kalau keringat enggak diminum. Itu memang masih perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan itu setiap apa yang ada pada Nabi Muhammad itu suci. Dengan bukti ada yang lain. Ada yang mengatakan ulama ini ulama yang sahih saja. Kalau ulama yang kuat, kalau kencingnya Nabi Muhammad tetap najis. Terbukti setiap kali Nabi BAB atau mau sholat tetap wudhu. Berarti terbukti kalau Nabi itu kencingnya najis dan bersuci. Makanya dalam konteks hadis yang disampaikan oleh Abdul Somad itu terpotong-potong. Ulama mengatakan itu hadis doib. Palsu. Nanti begini. Bohong. Bis. Kasih dong saya waktu untuk bicara. Ya, silakan. Kalau hadis itu bohong, bukan Nabi yang mengatakan, tapi rawinya ini mengada-ngada. Begitu. Kalau hadis doib, hadis yang palsu, itu bukan Nabi yang berkata, bukan. Tapi para sahabat dan di bawahnya ini tidak mendengar, tapi dia mengada-ngada. Makanya dalam ilmu hadis, nanti di cross-check perawinya yang menyampaikan hadis ini siapa? Coba dicek. Kalau dia orangnya sering berbohong, sering maksiat, oh ini hadis jangan terlalu terburu-buru dikatakan sahih. Makanya itu hadis itu saya enggak dari kecil saya belum pernah mendengar hadis ada kencingnya. Memang saya enggak pungkiri ini, Dis. Memang lafadznya begitu. Nabi itu bingung malam-malam mau mencari kencingnya itu di mana. Kok ternyata ada budak yang namanya siapa? Baroh atau siapa? Itu bilang syarab tuhu, tak minum Nabi. Oh, nah kok diminum? Ya, kamu kalau sudah diminum, kamu akan selamat dari api neraka. Itu hadis doib. Nah, tentang tadi, Nabi yang mengatakan sama Fatimah, itu saya setuju. Memang, bahkan anaknya sendiri, Nabi tidak akan bisa menolong kepada Fatimah. Kalau Fatimah ini punya dosa. Itu tergantung Allah. Kalau Allah. Oke, berarti salah satu diantaranya bohong. Yang bohong perawinya, bukan Nabi. Itu Oke, berarti Anda setuju. Anda setuju bahwa banyak orang berbohong dengan mengatasnamakan Muhammad. Setuju. Bahkan nah, berarti tidak menutup kemungkinan Al-Quran dan cerita-cerita tentang Muhammad semuanya bohong. Kalau yang ada di Al-Quran itu tidak bohong. Baik, kita ke Al-Quran kalau begitu. Ya, oke. Ya, coba. Ya. Menurut Al-Quran dikatakan, ya, Muhammad berkata di dalam Al-Quran, tidaklah yang di... Surat apa? Surat apa, Dis? Baik, dalam surat apa? Anda kemarin sudah mengungkapkannya itu. Dikatakan di dalam Quran bahwa tidak ada
Tidaklah yang diucapkannya berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul. Betul. Oke. Jadi Ya. setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu, betul? Bahkan tidak ucapan Muhammad. Sampai Nabi punya istri 9 itu bukan dari hawa nafsu. Tapi dari mukjizat atau Ya, fokus dulu. Itu surat berapa itu? Surat An-Naml ayat 3 atau berapa? Coba. Ya kamu, saya baik, saya bukakan dulu Qur'annya. Iya, baik. Aku kan membenarkan daripada kepahaman kamu. Saya nggak perlu menunjukkan ayatnya. Kamu yang baca, nanti kamu mesti salah. Saya yang meluruskan. Begitu, Besti. Baik. Ayo, coba. Baik, kita bukakan ya di dalam Quran surat An-Najm ayat yang keempat. Surat An-Najm. Sebentar. Ya. Tak cari ya. Saya itu kalau baca surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. An-Najm. Sebentar. Sabar ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Coba. Bagaimana? Artinya? Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Betul. Itu arti yang sudah sangat betul sekali. Baik. Terus bagaimana? Artinya semua yang diucapkan Muhammad adalah wahyu, betul? Betul sekali. Baik, coba buka surat At-Tahrim ayat yang pertama sekarang. At-Tahrim ayat yang pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Meninggal koen. Ya, meninggal dunia apa meninggal apa? At-Tahrim ayat pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Itu bukti menurut Al-Quran Muhammad seorang penipu. Baca. Ayo, silakan. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, bentar. Udah ketemu. 560. 560. 560. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ayat pertama. Ayat yang pertama, At-Tahrim nomor 1. Ya ayyuhan nabi. Iya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtahi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Oke, artinya. Yang kamu artinya baca. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu, betul? Ya, terus? Oke. Di situ Muhammad ditegur nggak sama Allah? Ditegur. Itu apa? Peristiwanya itu apa? Kamu tahu nggak? Baik. Kamu harus tahu peristiwanya karena apa. Muhammad mengucapkan sesuatu di mana dia mengatakan sesuatu yang halal tapi dikatakan haram, betul? Nah, ya ucapannya apa? Harus tahu baik. Kamu. Menurut menuduh begitu. Baik. Menurut literasi orang Islam itu perkara mengenai, ada yang perkara mengenai istri atau budak perempuan dari Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah kenapa? Maria Al-Qibtiyah pada waktu itu disetubuhi oleh Muhammad di ranjangnya Hafsah. Lalu Hafsah marah kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, betapa engkau tega melakukan ini kepadaku. Kamu bersetubuh dengan budakku Maria Al-Qibtiyah di ranjangku pada giliranku." Lalu Muhammad bersumpah, "Aku haramkan mulai hari ini Maria Qibtiyah." Lalu turunlah ayat, "Mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah bagimu?" Itu literasi yang pertama. Kemudian literasi yang kedua mengenai bagaimana Muhammad meminum madu di rumah Zainab. Jadi dia berkunjung ke rumah Zainab. Lalu dia meminum madu di sana. Lalu dia ketika pulang ke rumah ternyata Hafsah dan Aisyah bersekongkol. Nah, makanya Al-Quran ini buku cerita tentang Muhammad dan istrinya. Nah, dengar ya? Ya. Jadi ketika tenang. Nanti Anda giliran bicara habis ini. Tenang. Ketika Muhammad pulang, sehabis dia minum madu di rumah Zainab, Hafsah dan Aisyah bermufakat untuk berkata bahwa mulut Muhammad bau. Bau apa? Bau maghafir.
Ya kan? Nah, ketika itu karena Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk mengatakan mulut Muhammad bau maghfir, Muhammad berkata, demi Allah, saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Jadi, ayat itu berkenaan bagaimana Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Padahal di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 tadi, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya? Bukankah yang keluar dari mulutnya adalah wahyu? Maka kesimpulannya adalah salah satu di antaranya haruslah pembohong. Apakah Al-Quran yang pembohong atau Muhammad yang pembohong? Coba. Kesimpulannya yang pembohong kamu, Dis. Coba silakan. Apa? Berkaitan dengan peristiwa apa itu dalam At-Tahrim ayat yang pertama? Soalnya apa yang kamu pahami itu memang semuanya salah. Coba apa? Kalau begitu berkaitan dengan apa itu? Ya, kita tetap bahwa Nabi Muhammad... Tenang. Berkaitan dengan peristiwa apa itu At-Tahrim yang pertama? Nah, kamu tentang peristiwa apa coba? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada dua tafsir mengenai Maria Kiptiah yang disetubuhi Muhammad di ranjangnya Hafsah dan berhubungan dengan madu. Yang mana? Pilih antara kedua itu. Yang perlu dipilih apa berarti? Oke, Anda tidak tahu Al-Quran, Anda di bawah saja. Belajar dulu.